Saya perempuan Muhammadiyah, saya tidak mau dipoligami. Begitulah kalimat dan syarat yang ditawarkan oleh Fatmawati ketika Soekarno berniat ingin menikahinya. Jika kita mengenal Fatmawati sebagai istri proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, maka kita perlu mengetahui bahwa jauh sebelum Fatmawati bertemu dengan Soekarno, Fatmawati adalah perempuan cerdas berdedikasi yang terlibat aktif dalam agenda perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi Aisyah Muhammadiyah. Ayahnya, Hasanuddin, dan Khadijah, ibunya, merupakan tokoh yang berpengaruh di Bengkulu dan aktif dalam pergerakan Muhammadiyah. Sebagai anak dari keluarga yang aktif di Muhammadiyah, Fatmawati sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam progresif yang diajarkan oleh organisasi ini. Pertemuan Fatmawati dan Soekarno berawal ketika Soekarno diasingkan di Bengkulu pada tahun 1938. Saat itu usia Fatmawati masih sangat muda, sekitar 15 tahun, sementara Soekarno sudah menjadi tokoh politik terkemuka. Soekarno mengajar di sekolah Muhammadiyah dan disitulah pertemuan mereka bermula. Soekarno sebagai seorang guru dan Fatmawati sebagai seorang murid yang dikenal sangat pintar dan supel sehingga mampu memikat hati Soekarno. Pada saat usianya 17 tahun, Fatmawati meminta saran kepada Soekarno karena ada laki-laki yang ingin meminangnya. Namun bukannya memberi saran. Pada saat itu Soekarno malah menyatakan perasaannya dan berniat ingin meminang Fatmawati. Fatmawati sebagai perempuan Muhammadiyah menerima lamaran Soekarno dengan syarat ia tidak mau dipoligami, sehingga Soekarno harus menceraikan istrinya secara baik-baik. Kehidupan Fatmawati sebagai istri Soekarno diwarnai dengan pergolakan dan peperangan oleh Jepang. Peran pentingnya diawali ketika ia terlibat langsung dalam memperebutkan kemerdekaan pada saat itu. Sebagai istri dari tokoh besar, ia selalu mendukung apa yang diperjuangkan Soekarno. Fatmawati menjadi saksi berbagai peristiwa penting yang dialami oleh Soekarno dan turut andil di dalamnya. Ketika itu ia menjahit bendera merah putih. Kain yang dijahit ini merupakan pemberian dari perwira Jepang yang pada awalnya akan digunakan untuk menjahit baju anak yang dikandung oleh Fatmawati. Namun, inisiatif Fatmawati, kain tersebut akhirnya digunakan untuk menjahit bendera merah putih yang sampai saat ini dijadikan sebagai bendera negara Indonesia. Perjuangan Fatmawati dalam kemerdekaan memang bukan bergerilya melawan musuh, tetapi ia mendukung penuh Soekarno membantu para gerilyawan untuk memasak kebutuhan makan dan pakaian mereka, serta mendukung berbagai program sosial untuk meningkatkan kondisi hidup masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan. Namun, ketegangan hidup Fatmawati selaku First Lady Indonesia mulai terasa ketika Soekarno berencana ingin menikahi perempuan lain, yakni Hartini. Meskipun Fatmawati selalu mendukung Soekarno dalam perjuangan politiknya, dia tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya terhadap keputusan Soekarno yang ingin berpoligami. Pada akhirnya, Fatmawati memilih untuk meninggalkan istana dan tidak lagi tinggal bersama Soekarno. Setelah berpisah dengan Soekarno, Fatmawati tetap berkiprah bagi pengembangan dakwah Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Fatmawati adalah simbol perempuan Indonesia yang cerdas, kuat, dan berani mengambil sikap. Dia tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang religius, dan dia membuktikan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam sejarah dan kehidupan bangsa, baik sebagai ibu, pendamping, maupun individu yang memiliki prinsip dan harga diri. Keputusannya untuk menolak poligami juga menunjukkan bahwa perempuan berhak memilih untuk mempertahankan martabat dan prinsipnya, meskipun dalam kondisi yang sangat amat sulit.